Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Doni Zaki Taufikur Rahman, mahasiswa UGM Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen Angkatan 2020. Oke, jadi ini adalah vlog yang merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah Soft Skill X Kepemimpinan dan Komunikasi. Saya memilih untuk melakukan coaching dengan menginterview seseorang yang sudah berpengalaman di bidang kepemimpinan, yaitu Ibu Henry Saparini. Apa saja tanggung jawab kepemimpinan yang pernah beliau ampuh? Mari kita simak cuplikannya. Dari sejak awal kalau kita bicara karir ya, saya memang memilih untuk menjadi analis. Saya cukup lama di Kementerian Keuangan, tetapi saya ada di institusi kajiannya, namanya CPIS yang kerjasama dengan Harvard Institute dari 88 sampai 94. Setelah itu saya dengan Pak Rizal Ramli, ekonom senior kita, itu mendirikan Econit, think tank independen untuk makro, industri, perdagangan gitu ya. Dan pada tahun 2011 saya mengundurkan diri dari Econit dan saya mendirikan For Indonesia. Tahun 2014 saya diminta menjadi komisaris utama dari PT Telkom Indonesia selama 5 tahun. Saya selesai di 2019 dan 2016 sampai 2019 juga diminta untuk menjadi tim advisor untuk presiden, namanya adalah KEIN, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, dan saya adalah ketua Pokja untuk makroekonomi, industri dan perdagangan serta investasi. Nah itu selama 5 tahun. Sekarang saya juga menjabat sebagai treasury atau bendahara umum di Yayasan Filantropi Dompet Duafa. Saya melakukan interview kepada Bu Henry bersama 3 orang rekan saya, yaitu Fajar, Sri, dan Sharon. Interview dilakukan pada tanggal 19 dan 26 Maret 2021 dengan durasi masing-masing sekitar 1 jam 30 menit. Interview tersebut mencakup 4 teori level kepemimpinan, yaitu individual level, dyadic level, group level, dan organizational level. Dari hasil interview tersebut, saya tertarik untuk membagikan kepada teman-teman seputar topik menjadi seorang pemimpin yang berkarakter. Pertama, sebagai seorang pemimpin, Bu Henry memiliki beberapa value yang beliau pegang. Di antaranya adalah hands-on atau terjun ke lapangan, bekerja keras, dan konsisten. Kita sebagai pemimpin itu harus mampu untuk mentransfer value. Yang kita pegang dalam sebuah organisasi itu adalah value. Value sebagai seorang analis yang profesional, itulah yang harus tetap dijaga. Satu adalah konsistensi misalnya ya. Terus yang kedua adalah kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi trusted itu harus menjadi value yang harus dibangun. Gitu. Kalau sifat ya tadi yang ditanyakan yang sifatnya lebih personal, karena pemimpin itu adalah role model apapun. Ya, kalau kita tidak memiliki sifat-sifat ya, yang memberikan kenyamanan bagi mereka yang kita pimpin, tentu itu tidak akan menjadikan organisasi itu berkelanjutan. Sifat yang secara umum ya, bahwa bekerja keras, kemudian jujur, karena kita role model, maka sifat-sifat itu yang harus kita tunjukkan. Dan bagi saya, seorang pemimpin itu harus hands-on. Ya, tidak ada memimpin satu organisasi itu hanya dengan ucapan, tetapi harus hands-on, harus turun, mau untuk terjun ya dan menjadikan tangan kita itu juga kotor. Selanjutnya, menurut Bu Henry, sebagai seorang pemimpin ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan. Pemimpin dan tanggung jawab itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, Mas. Tetap akan menghadapi kekhawatiran, ketakutan untuk membuat keputusan yang salah. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan sebagai antisipasi, keputusan tadi harus didasarkan kepada logika, kepada data, kepada informasi yang clear. Gitu. Ya. Kalau itu sudah yakin ada di tangan kita, ya sudah kita putuskan. Kalau ternyata itu keliru, maka faktor yang kedua yang harus kita miliki sebagai pemimpin adalah keberanian untuk memikul tanggung jawab tadi yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau ternyata keliru, mari kita cari solusi gitu. Selain pengambilan keputusan, seorang pemimpin juga perlu memiliki kemampuan yang baik dalam menghandle konflik. Saya prefer untuk satu mendapatkan informasi itu kalau memungkinkan 360 derajat. Sehingga saya akan bisa memahami masalah itu dari banyak sisi. Yang kedua, saya prefer untuk membuat pembicaraan itu setengah kamar. Sehingga saya tidak konfrontir ya mereka. Kalau saya bisa selesaikan itu dengan goalnya adalah
pilihan terbaik bagi perusahaan atau pilihan terbaik bagi tujuan bersama, maka sudah selesai. Saya tidak perlu membuka konflik tadi. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa terselesaikan, maka dengan berbagai data, fakta yang saya miliki, baru saya konfrontir. Terakhir, ada beberapa prinsip yang perlu dimiliki dalam mengembangkan karakter kepemimpinan dan membentuk identitas sebagai seorang pemimpin. Saya kepingin menjadi seseorang yang dekat dengan siapa saja. Apakah saya sebagai pemimpin ataukah saya sebagai orang yang dipimpin. Yang kedua, konsisten, Mbak. Jadi bagi saya akan respect kepada seorang pemimpin yang mereka itu konsisten. Artinya kalau konsisten itu kan berani ambil risiko. Ya, kalau tidak berani ambil risiko pasti dia tidak akan konsisten karena itu ada vested interest gitu. Nah, saya ingin sekali membangun orang kalau melihat saya itu adalah orang yang konsisten. Dan yang ketiga ya saya bisa dipercaya, itu aja Mas. Jadi kalau kita menjadi pemimpin itu semestinya adalah seseorang yang dipilih untuk memimpin. Tetapi bukan seseorang yang mencoba untuk memimpin sesuatu. Amanah sebagai pemimpin itu bukan dikejar, ya, tapi itu datang gitu. Tapi kalau itu kita tiba-tiba mendapatkan amanah, secara emosional kita nothing tulus. Yang penting kita laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Selama melakukan interview bersama Bu Henry, saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang sangat berharga yang merupakan buah dari pengalaman serta pengetahuan beliau di bidang kepemimpinan. Kesempatan untuk mewawancarai Bu Henry adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi saya sendiri, dan saya sendiri merasa senang karena Bu Henry mau meluangkan waktunya untuk kami interview. Dari sosok Bu Henry yang berkarakter, saya mendapatkan pelajaran bahwa untuk menjadi seorang pemimpin perlu memiliki sifat-sifat seperti konsisten, tanggung jawab, mau terjun ke lapangan, dan dekat dengan bawahan dan semua orang. Dari mata kuliah ini sendiri, saya mendapatkan banyak pelajaran terutama tentang bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan mampu mengencourage bawahannya untuk mampu bersama-sama bergerak menuju tujuan organisasi. Oke, jadi sekian vlog dari saya mengenai hasil interview bersama Bu Henry tentang bagaimana menjadi pemimpin yang berkarakter. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, sampai jumpa di lain kesempatan.